Hai Brody, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana kali ini aku bakal nyeritain alur cerita film yang super duper seru karya Russo Brothers berjudul Captain America Civil War. Sebuah film yang bercerita tentang seseorang yang tanpa kekuatan super, tapi ia berhasil ngebuat para superhero The Avengers baku hantam satu sama lain. So, film ini masih akan dibintangi oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers alias Captain America, Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark alias Iron Man, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, Anthony Mackie sebagai Sam Wilson, Don Cheadle sebagai James Root, Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff, Jeremy Renner sebagai Clint Barton, Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff, Paul Bettany sebagai Vision, Paul Rudd sebagai Scott Lang alias The Ant-Man, Chadwick Boseman sebagai Prince T'Challa alias Black Panther, Tom Holland sebagai Peter Parker alias Spider-Man, dan tentunya masih banyak aktor keren lainnya. Oke bro, let's begin. Film berawal di markas Hydra di Siberia pada tahun 1991 saat Kolonel Vasily Karpov mengeluarkan Bucky Barnes alias The Winter Soldier dari kapsul pembeku lalu membacakannya sebuah mantra yang ada di buku Winter Soldier ciptaan Dr. Zola hingga membuat kesadaran Bucky seketika hilang sekaligus menjadikannya mesin pembunuh. Dan sebagai tugas pertama, Bucky diperintahkan untuk membegal dua ilmuwan SHIELD buat mencuri beberapa serum Winter Soldier. Selanjutnya, scene berpindah ke masa sekarang ketika Steve Rogers bersama Natasha, Wanda, dan Sam tengah menjalankan misi untuk menghentikan Brock Rumlow beserta komplotannya yang ingin mencuri sebuah serum senjata biologis di Lagos, Nigeria. Rumlow berhasil mengambil serum yang diincarnya, cuman begitu sadar dengan kemunculan The Avengers yang tentu saja bakal melakukan pengejaran, ia memutuskan buat menyerahkan serum tersebut kepada salah satu anak buahnya lalu mencari di sebuah pasar tradisional. Beruntung berkat kacamata canggihnya, Sam dan Natasha akhirnya mampu mendeteksi pergerakan para anak buah Rumlow, kemudian langsung melumpuhkan mereka sekaligus merebut serumnya. Sementara di sisi lain, Steve kini masih harus meladeni perlawanan Rumlow yang ternyata menaruh dendam kepadanya. Bahkan setelah sadar kalau ia nggak bakal mampu ngebunuh Steve, Rumlow sampai nekat melakukan bom bunuh diri. Untungnya Wanda masih sempat menahan ledakan tersebut serta menyelamatkan Steve meskipun pada akhirnya bom harus meledak di sebuah apartemen dan melukai banyak orang karena Wanda nggak cukup kuat untuk melemparkannya ke udara. Berpindah ke tempat lain ketika Tony tengah memimpin seminar di hadapan para mahasiswa untuk membangun semangat mereka semua, dan sebagai bentuk dukungannya, ia berjanji bakal membiayai semua riset dari remaja-remaja ini. Selanjutnya, setelah hendak balik, tepat di depan pintu lift, Tony bertemu dengan seorang wanita yang tiba-tiba menyalahkannya dan tim The Avengers atas kematian putranya yang menjadi salah satu korban pada saat pertarungan mereka melawan Ultron di Sokovia. Nah, mendengar ungkapan hati wanita tersebut, Tony langsung lemes terdiam membisu karena merasa sangat-sangat bersalah. Berpindah ke markas The Avengers tepat saat Steve Rogers sedang berusaha menenangkan Wanda akibat ketidaksengajaannya menewaskan orang-orang di Lagos kemarin. Kemudian gak berapa lama Vision tiba-tiba muncul layaknya hantu dari balik dinding untuk memberitahu Steve dan Wanda kalau Tony datang ke sini bersama sekretaris negara yaitu Jenderal Thaddeus Ross. Di hadapan full tim The Avengers, Jenderal Ross menyampaikan kalau atas banyaknya korban dari setiap aksi mereka, pemerintah dari 117 negara sudah menyepakati tentang Sokovia Accord, sebuah perjanjian jika tim superhero ini mulai dari sekarang akan beroperasi di bawah pengawasan PBB. Ross kemudian memberikan waktu untuk berpikir selama 3 hari sebelum mereka semua harus memberikan tanda tangan pada saat pertemuan besar PBB di Wina nanti. Dan bagi siapa aja yang nggak setuju alias nggak tanda tangan, maka ia akan dianggap sebagai buronan negara. Sementara itu di tempat lain, yaitu di Ohio, tampak kalau Kolonel Vasily Karpov, seorang pensiunan Hydra yang di awal film tadi diperlihatkan mengeluarkan Bucky dari kapsul pembeku, tiba-tiba mendapat tamu misterius bernama Baron Zemo. Tanpa alasan jelas, Zemo secara brutal langsung mencari serta mengambil The Winter Soldier book dari Karpov, lalu menanyakan tentang misi 16 Desember 1991. Cuman karena si Karpov ini lebih memilih dia, maka Zemo tanpa ampun membunuhnya saat itu juga. What do you want? Mission report, December 16, 1991. Go to hell. Hell, Hydra.
Balik lagi ke markas Avengers ketika sedang terjadi perdebatan antara mereka semua, di mana Kapten Rogers bersama Natasha dan Sham sangat gak setuju terhadap adanya Sokovia Accord karena takut akan kembali disusupi oleh pihak jahat sebagaimana SHIELD yang pernah disusupi Hydra. Sedangkan sisa anggota lain, terutama Tony, merasa kalau tindakan mereka sudah saatnya diawasi. Nah, sebelum sempat menanggapi pernyataan rekan-rekannya tersebut, Steve tiba-tiba mendapatkan pesan tentang meninggalnya Peggy Carter hingga membuatnya mau nggak mau harus berangkat ke London untuk menghadiri pemakaman. Di pemakaman Peggy, Steve baru tahu kalau Sharon Carter atau Agent 13 Agents of S.H.I.E.L.D. adalah ponakan langsung dari sang kekasih dan ia kini tengah memberikan pidato tentang beberapa patah kata yang pernah diucapkan Peggy. Hingga setelah mendengar itu, Steve menjadi semakin yakin dengan keputusannya menolak perjanjian Sokovia, bahkan ketika Natasha yang ternyata juga hadir di sini kembali membujuknya serta memberitahu kalau Tony, Rhodes, Vision, dan dirinya sudah siap tanda tangan. Keesokan harinya di Wina, pertemuan besar PBB yang dihadiri oleh 117 negara untuk mensahkan Sokovia Accord sudah siap dilaksanakan. Singkat cerita, sebagai pembuka acara ini, King T'Chaka sebagai Raja Wakanda akan memberikan pidatonya. Akan tetapi, saat di tengah-tengah pidato tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan hebat yang naasnya sampai menewaskan beberapa orang termasuk King T'Chaka. Gak butuh waktu lama, berita tragis tersebut langsung sampai ke telinga Steve, Sam, dan Sharon di London, di mana pihak keamanan sudah menetapkan seorang tersangka yaitu Bucky Barnes karena aksinya terlihat melalui kamera pengawas. Hingga sebagai anggota dari agensi CIA, Sharon Carter segera berangkat menuju Wina, begitu pula dengan Steve bersama Sam yang diam-diam juga menuju lokasi untuk mencari tahu beberapa informasi terkait Bucky. Sementara itu di Wina sendiri tampak kalau Natasha sedang berusaha menenangkan putra King T'Chaka yaitu Prince T'Challa. Namun karena sudah diselimuti dendam, Prince T'Challa berinisiatif gerak sendiri untuk mencari keberadaan Bucky Barnes. Dan oleh karena itu, Natasha segera menginfokan hal tersebut kepada Kapten Rogers seraya memperingatkannya agar jangan terlalu banyak ikut campur meskipun ini menyangkut Bucky, karena sekarang status The Avengers di mata pemerintah sedang buruk-buruknya. Lanjut, usai menerima telepon Natasha, Steve kemudian bertemu dengan Sharon Carter yang memberikan beberapa file dari bosnya tentang kasus ini, di mana Steve seketika itu juga langsung berangkat mencari keberadaan Bucky. Berpindah kepada Baron Zemo, saya tadi mengambil buku Winter Soldier dari tangan Karlov, ia kini sudah mulai mempelajari isi di dalamnya. Sedangkan di tempat lain pada waktu bersamaan, Bucky yang tengah belanja di pasar daerah Bukares, Romania tampak sangat kaget begitu tahu kalau dirinya sudah viral di berbagai media, sehingga ia pun memutuskan segera balik ke kamar persembunyiannya, di mana Steve ternyata sudah duluan ada di sana. Samar-samar Bucky mulai mengenali siapa Steve lalu menceritakan kalau yang melakukan aksi di Wina kemarin bukanlah dirinya. Cuman sebelum sempat bicara lebih, sejumlah pasukan khusus sudah mengepung tempat ini dan membuat mereka berdua terpaksa harus melakukan perlawanan agar bisa melarikan diri. Dengan bantuan Steve, Bucky mampu menghindari para petugas, akan tetapi sayangnya ia malah dikejar oleh seorang misterius berkostum serba hitam yang dikenal sebagai Black Panther, hingga terjadi kejar-kejaran di jalanan antara mereka berdua plus petugas kepolisian serta Kapten Rogers dan juga Sam. Berkat kelincahan serta kecepatannya, Black Panther berhasil mengejar Bucky dan siap untuk menghabisinya. Beruntung dari belakang, Steve masih sempat mencegah itu meskipun pada akhirnya mereka semua harus ketangkap karena tim satuan khusus bersama War Machine sudah keburu datang sebelum mereka sempat kabur. Disinilah Black Panther kemudian membuka helmnya di mana ia nggak lain adalah Prince T'Challa yang ingin membalas dendam terhadap Bucky. Sementara itu di markas Avengers pada waktu bersamaan di saat teman-temannya pada kesulitan, Vision bersama Wanda malah tampak begitu santai sambil belajar masak. Dan karena kurangnya bahan, Wanda pun berinisiatif untuk keluar bentar di mana Vision seketika mencegahnya dengan berbagai macam alasan, hingga Wanda akhirnya sadar kalau dirinya kini tengah dikurung akibat ketidakmampuannya mengontrol kekuatan seperti kecelakaan di Lagos kemarin. Kembali kepada Steve, Sam, Bucky, dan T'Challa yang harus ditangkap untuk menghadap wakil ketua Satgas CIA bernama Everett Ross. Ross kemudian mengajak Steve, Sam, juga T'Challa ke dalam ruangan buat interogasi lebih lanjut, sedangkan Bucky langsung ditahan di sebuah kurungan khusus. Di dalam kantor ini ternyata sudah ada Natasha bersama Tony yang menyambut kedatangan Kapten Rogers. Lalu dengan bahasa super halus juga mendalam, Tony kembali membujuk Steve agar mau menandatangani perjanjian Sokovia demi untuk kenyamanan seluruh anggota The Avengers agar nggak semakin dipersulit oleh pemerintah. Sehingga Rogers pun akhirnya luluh dan setuju untuk memberikan tanda tangannya. Cuman begitu tahu kalau Tony saat ini tengah mengurung Wanda karena suruhan pemerintah, Steve kembali marah sekaligus membatalkan niatannya menyetujui perjanjian Sokovia. Steve kemudian meninggalkan Tony untuk melihat proses interogasi Bucky yang tengah dilakukan oleh seorang psikolog, di mana tanpa sepengetahuan mereka semua, psikolog tersebut ternyata adalah Baron Zemo yang sedang menyamar.
Dan pada waktu bersamaan, Zemo rupanya juga sudah mengirim paket berisi EMP atau bom elektromagnetik menuju pusat pembangkit listrik, lalu meledakkannya hingga membuat seluruh listrik mati total, termasuk penjara yang menahan Bucky. Nah, disinilah Zemo kemudian segera mengeluarkan buku Winter Soldier yang kemarin sudah ia pelajari untuk memantrai Bucky layaknya apa yang dilakukan Karpov di awal film tadi. Желание. Динатит. Usai dibacakan mantra ingatan serta akal sehat Bucky otomatis menghilang dan ia menjadi patuh kepada seluruh perintah Zemo yang langsung menanyakan tentang laporan misi 16 Desember 1991. Cuman sebelum Bucky sempat diperlihatkan memberi jawaban, Sin seketika pindah kepada Steve bersama Sam yang bergegas menuju ruang tahanan. Mereka mendapati jika ruangan sudah dalam keadaan super berantakan serta Bucky yang menyerang secara membabi buta atas perintah Zemo bahkan sampai membuat Steve maupun Sam harus terkapar gak berdaya sedangkan Zemo berhasil kabur. Bucky selanjutnya dikeroyok oleh 4 orang sekaligus yaitu Tony, Natasha, Jen 13, dan T'Challa. Tetapi karena mereka datang tangan kosong alias nggak pakai kostum, Bucky akhirnya berhasil meloloskan diri kemudian langsung menuju rooftop untuk menaiki helikopter. Steve datang ke sana tepat saat Bucky sudah hendak lepas landas dan menggunakan otot kawat tulang besinya, Steve mampu menarik helikopter tersebut hingga membuatnya lepas kendali lalu jatuh ke dasar danau. Steve yang masih selamat segera menarik tubuh pingsan Bucky lalu membawanya ke sebuah gedung kosong untuk menemui Sam Wilson. Dan akibat dari kecelakaan barusan, pikiran Bucky akhirnya pulih sepenuhnya di mana ia langsung memberitahu kepada Steve jika Zemo menanyakan kepadanya tentang laporan dari misi 16 Desember 1991 ketika ia diperintahkan oleh Karpov buat mencuri serum Winter Soldier serta menghabisi nyawa kurirnya yang gak lain adalah kedua orang tua Tony Stark. Bucky melanjutkan kalau dalam ketidaksadarannya kemarin, ia juga sudah memberitahu Zemo lokasi dibekukannya beberapa Winter Soldier selain dirinya yang dulu berhasil dikembangkan Hydra, yaitu sebuah bekas fasilitas rahasia di Siberia. Nah, mendengar itu, Rogers pun berkesimpulan jika tujuan Zemo adalah ingin menjadikan para Winter Soldier tersebut sebagai bawahannya untuk melakukan kekacauan di dunia. Hingga ia pun berinisiatif buat mencegahnya dengan menyusul Zemo ke Siberia. Tetapi karena nggak mungkin ngajakin The Avengers akibat Sokovia Accord, Steve terpaksa harus minta bantuan kepada kenalan Sam yang gak lain adalah Scott Lang alias The Ant-Man, serta Clint yang notabene sudah ingin pensiun di mana ia langsung ditugasin menjemput Wanda. Clint sebenarnya sempat kesulitan oleh Vision yang jauh lebih kuat dari dia bersikeras untuk tetap menahan Wanda. Tetapi karena Wanda sendiri lebih milih ikut Steve ketimbang terus dikurung di sini, maka ia mau nggak mau harus membantu Clint melawan Vision. They will never stop. Come on, we got one more stop. Di tempat lain setelah kaburnya Steve, Sam, dan Bucky, Jenderal Thaddeus Ross menemui Tony untuk minta pertanggungjawabannya atas kelakuan Rogers. Ross juga mengatakan jika dalam waktu 2 hari ke depan Tony masih belum mampu meringkus Steve and the gang, maka ia bakal mengerahkan sejumlah pasukan khusus untuk melakukan tugas ini meski harus ngebunuh mereka. Sepeninggal Ross, Tony langsung mendiskusikan ini dengan Natasha, dan karena nggak bakal mampu menghentikan Sam, Rogers, juga Bucky hanya berdua, mereka tentunya harus nyari beberapa orang, termasuk salah satunya adalah seorang pemuda asal Queen bernama Peter Parker yang emang sudah lama dipantau oleh Tony. Awalnya Peter nggak mau mengaku kalau ia mempunyai kemampuan super, sampai ketika Tony berjanji bakal memberikan kostum baru yang jauh lebih canggih, serta mengancam bakal memberitahukan rahasia Peter kepada bibinya, bocah ini akhirnya setuju untuk gabung serta mengakui kalau dirinya adalah Spider-Man. Spider-Man. Pindah lagi kepada Steve, Bucky, dan Sam di Jerman saat Sharon Carter dengan sukarela mengembalikan seluruh perlengkapan mereka yang kemarin sempat disita oleh CIA. Barulah setelah itu, mereka bertiga lanjut menuju sebuah bandara menemui Clint Barton, Wanda Maximoff, dan tentu saja si pemain baru Scott Lang alias The Ant-Man. Captain America. Mr. Lang? Thanks for thinking of me. Mereka semua berpencar untuk pergi menggunakan helikopter. Akan tetapi tiba-tiba terdengar pengumuman yang menyatakan kalau seluruh fasilitas bandara sudah ditutup, di mana Steve langsung yakin jika itu adalah ulah Tony. Hingga ia pun segera meminta kepada seluruh anggota timnya buat bersiap-siap. Suit up. Sendirian Steve menuju helikopter yang rencananya bakal mereka pakai, dan sesuai prediksi, Tony bersama Rhodes seketika muncul disusul oleh Black Panther lalu Natasha. Awal-awal Steve langsung menjelaskan kalau semua kejadian ini adalah rencana licik Zemo yang ingin membebaskan 5 Winter Soldier di Siberia. Tetapi karena masih nggak percaya, Tony lantas memberikan perintah kepada bocah Spider-Man buat mengambil shield Captain America serta mengikat kedua belah tangannya. Alih-alih menyerang balik, Steve justru malah tetap santuy karena saat ini ia tengah mengulur waktu agar Sam bisa melakukan pengintaian ke seluruh area. Hingga setelah Sam akhirnya menemukan adanya sebuah Quinjet, Steve langsung mengisyaratkan kepada Clint untuk membebaskan ikatannya lalu meminta Scott menunjukkan diri dengan memukul si bocah Spider-Man untuk mengambilkan shieldnya. Believe this is yours, Captain America. Merasa sudah dapat perlawanan, Tony dan Rhodes seketika terbang sembari mencari posisi lawan lalu ngasih info ke rekan-rekannya hingga battle sengit pun seketika pecah. Black Panther langsung coba mendatangi Bucky, tetapi Steve ternyata langsung bergerak untuk mencegatnya.
Meski begitu, bukan berarti Bucky dan Sam gak ada yang ngejar, karena dengan lompatan-lompatan indahnya, Spider-Man mampu mencegat mereka berdua seorang diri, bahkan dalam aksinya, Spidey berhasil membuat kedua orang ini gak berkutik sama sekali. Meskipun pada akhirnya, Sam secara diam-diam terus mengoperasikan ran ajaibnya, dimana itu gak disadari oleh si bocah hingga membuatnya kelempar jauh. Press Mr. Stark, so I'm really sorry. Di sisi lain bandara, tampak jika Tony berusaha untuk menghentikan Clint dan Wanda seorang diri. Bukannya menyerang dengan serius, Tony malah membiarkan Clint melancarkan anak panahnya secara bebas, di mana saat Tony menganggapnya melesat, Clint ternyata sudah merencanakan itu karena tujuan dari anak panahnya ialah apa yang berada di belakang Tony. Fusions detected. Yeah, I detected that too. Kembali kepada Steve yang terlihat sudah mulai kesulitan karena harus menghadapi Black Panther, Natasha, dan War Machine sekaligus. Beruntung, Scott datang memberikan Steve sebuah mobil mainan untuk dilemparkan ke arah mereka, di mana pada waktu bersamaan ia juga melemparkan shuriken pembesarnya hingga membuat mainan tersebut berubah jadi nyata dan menimpa mereka bertiga. Dengan berhasilnya mereka membebaskan diri dari cegatan Tony and the Gang, tim Captain America bergegas untuk menuju tempat diparkirnya Quinjet. Akan tetapi ketika sudah hampir sampai, Vision tiba-tiba muncul menghadang mereka, disusul oleh Tony and the Gang yang masih terus mengejar hingga kedua tim akhirnya berhadapan satu sama lain. Dan karena nggak ada satupun yang mau ngalah, hingga pertempuran menjadi nggak terelakkan. Spidey nekat menghadapi Captain America 1 lawan 1. Ya, meskipun dirinya sempat beberapa kali berhasil mukulin Steve, cuman karena ini adalah film beliau, Steve akhirnya mampu menghentikan si bocah bacot dengan membuatnya sibuk menahan sebuah kontainer. Berpindah ke sisi lain, saat Scott meminta bantuan Clint agar bisa menumpang salah satu anak panahnya untuk menuju posisi Tony karena ia berniat hendak mensabotase shoot Iron Man seperti apa yang pernah ia lakukan kepada Sam waktu itu. Cuman rencana bodoh kayak gini tentu saja nggak bakal mempan terhadap Tony karena Friday bisa langsung mendeteksinya. Defying fire suppression system. Melalui alat komunikasi tim, Sam mengungkapkan jika terus-terusan begini, mereka nggak bakal mampu untuk menyusul Zemo. Hingga atas persetujuan semuanya, mereka memutuskan agar yang berangkat hanyalah Steve bersama Bucky, sedangkan yang lain bakal berusaha mengalihkan perhatian timnya Tony. Dan sebagai langkah pertama, Scott seketika merubah dirinya menjadi Giant Man supaya perhatian semua orang tertuju kepadanya. Nah, di saat semuanya tengah sibuk inilah, Steve dan Bucky langsung lari menuju tempat di parkirnya Quinjet. Cuman sayangnya Vision keburu menyadari itu, di mana ia segera merobohkan sebuah gedung untuk menghalangi jalan mereka. Beruntung Wanda dengan sigap menggunakan kekuatannya untuk menahan gedung tersebut, hingga Captain Rogers dan Bucky akhirnya lolos dari reruntuhan. Di sini mereka berdua masih harus berhadapan dengan Natasha yang emang sejak tadi sudah standby di depan Quinjet. Lalu seolah ingin menembakkan Widow Bite-nya ke arah mereka berdua, Natasha ternyata malah melumpuhkan Black Panther yang siap menerkam Steve dan Bucky karena ia mempercayai tentang apa yang diucapkan Steve tentang Baron Zemo. Kemudian sementara Steve bersama Bucky tengah menyiapkan keberangkatan mereka, Tony ternyata masih belum menyadari itu karena disibukkan oleh aksi dari Scott Lang. Hingga setelah berhasil merobohkan Scott serta memaksanya kembali ke ukuran normal, barulah Tony akhirnya sadar ketika melihat Quinjet Rogers berangkat di mana ia bersama War Machine langsung coba untuk melakukan pengejaran. Dari belakang, Sam berusaha mengalihkan perhatian mereka berdua. Lalu karena merasa keganggu, Rhodes kemudian meminta Vision agar menembakkan lasernya ke arah Sam. Tetapi sayangnya bidikan Vision malah meleset dan mengenai reaktor Rhodes sendiri. Hingga ia pun perlahan mulai jatuh ke permukaan, di mana Tony terpaksa harus menghentikan pengejaran buat menyelamatkan Rhodes. Meski pada akhirnya tetap gak sempat karena Rudy sudah keburu nyungsep dan gak sadarkan diri. Sorry. Read vitals. Emergency medical is on its way. Pindah ke tempat lain yang entah apa maksudnya, Zemo malah ngebongkar penyamarannya sendiri dengan cara menunjukkan mayat seorang psikolog yang seharusnya menginterogasi Bucky beserta sebuah topeng persis wajah Bucky, di mana itu membuktikan jika pengeboman di Wina kemarin bukanlah ulahnya Bucky. Gak butuh waktu lama, berita tersebut langsung sampai kepada Tony, dan setelah diselidiki lebih lanjut, Tony akhirnya tahu kalau Zemo adalah seorang agen asal Sokovia yang seluruh keluarganya menjadi korban pada saat Battle Age of Ultron. Hingga Tony pun segera berangkat menuju penjara super ketat bernama Penjara Raff yang berada di tengah laut, tempat di mana rekan-rekannya ditangkap untuk menanyakan kepada Sam tentang lokasi tujuan Steve agar ia bisa menebus kesalahannya dengan membantu Steve menghentikan Zemo. Sam awalnya ragu untuk memberitahukan lokasi Steve, cuman setelah mendengar semua alasan Tony, Sam akhirnya luluh hingga tanpa sepengetahuan siapapun, Tony berangkat seorang diri menuju Siberia meskipun tanpa ia sadari, T'Challa diam-diam ternyata mengikutinya dari belakang. Beralih kepada Steve dan Bucky yang kini sudah sampai ke bunker musim dingin bekas fasilitas Hydra di Siberia.
Perlahan tapi pasti, keduanya segera masuk ke dalam bunker serta menyusuri setiap ruangan untuk mencari keberadaan Zemo. Hingga setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba dikagetkan oleh suara pintu yang kebuka, di mana itu ternyata adalah Tony Stark. Tony menjelaskan kalau kedatangannya bukanlah untuk menangkap mereka karena ia sudah tahu kebenaran tentang Zemo. Kemudian bertiga mereka pun segera melanjutkan penelusuran, lalu menemukan sebuah ruangan tempat tersimpannya kapsul-kapsul pembeku Winter Soldier, di mana secara mengejutkan para Winter Soldier tersebut ternyata sudah mati sebelum sempat dibangkitkan. Lewat ruangan sebelah berlapis kaca, Zemo mengatakan kalau tujuannya bukanlah untuk menghidupkan para Winter Soldier tersebut, melainkan hanya ingin mengumpulkan mereka bertiga di bunker ini. Kemudian sambil berlalu pergi, Zemo lantas memutarkan sebuah video CCTV 16 Desember 1991 saat Bucky tengah menjalankan misinya merampok serta ngebunuh Howard Stark dan Maria Stark demi untuk serum-serum Winter Soldier. Usai melihat video itu, muka Tony langsung berubah jadi marah luar biasa begitu mengetahui kalau kedua orang tuanya mati terbunuh di mana pelakunya nggak lain adalah Bucky Barnes. Tony menanyakan apakah Steve mengetahui ini dan karena Steve menjawab tahu, Tony menjadi semakin gak terkendali lalu menyerang mereka berdua sekaligus. Sadar Tony gak bakalan stop, Steve lantas menyuruh Bucky untuk keluar lewat rooftop sementara dia sendiri bakal berusaha menahan Tony sebisa mungkin. Bucky sebenarnya hampir sampai ke pintu keluar sebelum akhirnya Tony berhasil menembakkan misil hingga ngebuat Bucky, Steve, serta dirinya sendiri jatuh ke lantai dasar dan kembali bertarung 1 versus 2. He killed my mom. Sedikit pun Tony gak mengendorkan serangannya, bahkan ia sampai mampu memutuskan lengan metal Bucky lalu melancarkan repulsor beam terkuatnya ke arah Steve yang untungnya masih bisa ia tahan menggunakan shield berbahan dasar metal terkuat di bumi yaitu vibranium. Sementara itu di luar bunker tampak kalau T'Challa diam-diam menghampiri Zemo yang tengah menikmati kemenangannya dan dengan emosi ketahan T'Challa lantas menanyakan kepada Zemo mengapa ia sampai harus memecah belah mereka semua. Zemo ngejawab kalau ini semua adalah bentuk balas dendamnya terhadap The Avengers karena akibat dari pertarungan mereka di Sokovia kemarin seluruh anggota keluarganya harus menjadi korban sedangkan mereka bisa langsung balik seolah nggak ada beban. Sadar kalau ia nggak bakalan mampu ngelawan para superhuman ini satu persatu, maka terciptalah rencana untuk membuat mereka semua saling bunuh satu sama lain seperti yang terjadi hari ini. Usai nyeritain itu, Zemo kemudian meminta maaf kepada T'Challa karena sudah nggak sengaja mengakibatkan ayahnya meninggal lalu siap untuk bunuh diri. Akan tetapi T'Challa yang kini sudah mampu mengendalikan emosi balas dendamnya dengan sigap mencegah Zemo dan lebih memilih untuk menyerahkannya kepada pihak berwajib. Kembali ke pertarungan 1 lawan 1 antara Steve dan Tony yang kini masih terus baku hantam. Steve sebenarnya sudah terpojok oleh serangan-serangan Tony sampai ketika Bucky dengan sisa tenaganya berhasil mengalihkan sedikit perhatian Tony, Steve akhirnya mampu untuk membalikan keadaan lalu menghancurkan arc reaktor Tony yang membuatnya nggak mampu melawan lagi. Tertatih, Steve memapah Bucky lalu siap untuk meninggalkan tempat ini, di mana Tony yang rupanya masih kebakar dendam lantas meminta Steve menyerahkan shield Captain America karena menurutnya Steve sudah nggak layak lagi memegang benda buatan ayahnya tersebut. Beberapa hari telah berlalu dan tampak kalau saat ini Zemo sudah ditahan oleh agen CIA Everett Ross di penjara yang sama dengan Bucky kemarin. Sementara itu, di markas Avengers, Rhodes kini sudah mulai latihan jalan dengan dibantu oleh Tony setelah operasi di kakinya berhasil. Kemudian, gak berapa lama, mereka berdua tiba-tiba kedatangan seorang kurir yang mengantarkan sebuah paket untuk Tony, di mana paket tersebut ternyata berisi surat dari Steve yang menyampaikan permintaan maaf serta penyesalannya karena sudah berusaha menyembunyikan fakta tentang Bucky. Di dalam paket ini, Steve juga memberikan sebuah handphone yang bisa digunakan Tony untuk menghubunginya jika nanti akan memerlukan bantuan. Berpindah ke tempat lain pada waktu bersamaan, Steve bersama Natasha dengan begitu gampangnya mampu menerobos penjara Raff untuk ngebebasin rekan-rekannya. I'll be there. Lanjut usai ngebobol penjara itu, Steve kemudian mengunjungi Bucky yang ternyata dibawa oleh T'Challa ke Wakanda untuk melakukan pembersihan terhadap pikirannya agar nggak bisa lagi dipengaruhi oleh buku Winter Soldier. Cuman sebelum bisa melakukan proses pembersihan tersebut, tubuh Bucky terlebih dulu harus kembali dibekukan untuk sementara waktu. Lalu film pun ditutup ketika Peter Parker aka Spider-Man tengah nyobain sebuah teknologi baru pemberian dari Tony Stark. The End.
So Brody, itulah tadi akhir dari alur cerita film Captain America yang ketiga. Gimana nih? Semoga ya pada suka dengan pembawaan aku. Oh ya, bagi kalian yang ingin nonton alur cerita film Marvel juga film-film keren lainnya dari aku, silahkan explore langsung channel ini. Atau bisa klik beberapa link yang sudah aku letakkan di deskripsi. Well, terima kasih udah mau nonton sampai akhir. Aku Zai pamit. See you!